Halo, back again with me, Gaby Sri Kandi. Kali ini kita kembali lagi di K-pop Horror Story part 11. Asli aku nggak nyangka banget ini bisa sampai sepanjang ini partnya. Dan kayaknya series ini banyak banget yang suka. Jadi aku usahakan banget nih, setiap minggu aku akan upload 2 part ya, K-pop Horror Story-nya. Jadi mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe di bawah dan juga nyalain tombol notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video. Makasih banyak. Nah, guys ya, kalau kalian mau share cerita kalian bisa langsung komen aja di video atau kalian bisa DM aku ke Instagram Gaby Sri Kandi. Oke, aku lanjutin lagi ya guys ceritanya. Jadi bilang kayak gini, gue juga ada pengalaman, tapi ini pas gue alamin tuh kejadiannya sekitar jam 12-an. Dia bilang, gue habis selesai streaming langsung siap-siap tidur karena udah capek dan itu hampir 12:30. Gue simpan laptop gue, terus gue keluar kamar buat matiin lampu yang ada di seisi rumah, jadi bener-bener digelapin gitu sama dia. Betul, aku mau nanya kalian kalau tidur tim mati lampu atau enggak, komen di bawah ya guys. Terus gue entah kenapa tuh merinding banget pas pengen balik ke kamar. Jadi pas dia udah mati-matiin semuanya, pas dia mau balik ke kamar tuh dia udah merinding gitu. Alhasil gue putar balik ke ruang kerja gue. Gue tidur di situ. Oh my god, jadi tidur di ruang kerjanya dia. Dan pas gue tidur gue ngalamin sleep paralysis. Jadi kayak ketindihan gitu ya guys. Gue coba paksain buka mata dan pas setengah kebuka ada 2 orang baju hitam lagi selonjoran di deket sofa yang lagi gue tidurin. Terus dibuka mata ada 2 orang gitu. Oh my god, bajunya hitam-hitam lagi selonjoran di deket sofa yang lagi gue tidurin. Gue merinding banget dan langsung tutup mata lagi. Dan mimpi yang gue alamin tuh berlapis-lapis. Maksudnya gimana nih, numpuk-numpuk gitu ya mimpinya. Gue ngerasa gue tuh udah bangun dari tidur gue, tapi ternyata itu masih mimpi. Nah gak sih kayak gitu, kayak mimpi tuh udah bangun, itu tuh masih mimpi. Oh my god. Gue sadar kalau gue lagi mimpi itu pas gue lihat ke cermin di dalam ruangan ini, gak ada pantulan di cermin itu. Jadi dia lihat diri dia di cermin tapi dia gak ada. Dan dia sadar kalau dia tuh masih di alam mimpi. Astaga. Tiap kali gue bangun, gue bakal cek apakah jari gue ada 10 atau 6. Dan setiap gue cek, selalu 6. Di situ gue frustasi banget, sampai-sampai gue marah ke orang-orang yang ada di mimpi itu. Gue teriak ke tetangga yang lagi merhatiin gue di mimpi itu. Dan udah gitu gue mikirin mama gue. Di situ gue ketemu mama dan gue minta ke mama untuk bangunin gue. Tapi ya gak juga dibangun-bangunin. Untungnya alarm jam di ruang tamu bunyi. Akhirnya gue kebangun dan gue cek jari gue udah ada 10. Oh my god. Gue bersyukur banget 2 orang yang selonjoran tadi udah gak ada di sana. Dan pas gue sadar, orang-orang di mimpi gue tuh bias semua. Astaga. Jadi si orang-orang itu bias-biasa, dia tuh cuma ngeliatin doang, gak ngebantuin dia. Gimana ini? Astaga. Karena saking frustasinya gue nyasar di mimpi itu. Jadinya gue gak merhatiin orang-orang yang ada di mimpi. Oh, jadi pas dia udah sadar kayak, ternyata tadi yang merhatiin gue tuh si ini gitu. Ternyata biasa dia, tapi gak ngebantuin dia juga. Dan saking frustasinya tuh dia udah gak sadar kalau itu tuh biasa-biasa dia. Mungkin karena waktu sebelum tidur dia tuh nonton dulu kan, streaming dulu. Jadi emang yang setahu aku juga gitu, sebelum kita tidur itu yang kita lakukan atau yang kita lihat itu mempengaruhi mimpi kita gitu. Karena saking frustasinya gue nyasar di mimpi itu. Oke. Mana mereka cuman bilang jangan marah-marah mulu. Kan gue jadi nyesel bangun. Gue bangun jam 3 waktu itu dan gue tidur lagi sampai jam 6. Untungnya gue gak mimpi gitu lagi. Jadi dia sempat kebangun, terus dari itu akhirnya dia tidur lagi. Apakah kalian pernah mengalami sleep paralysis juga guys gitu? Jadi kayak yang ketindihan gitu, terus sampai kayak yang cukup parah. Coba kalian cerita di bawah ya. Oke, ini cerita selanjutnya. Jadi aku lagi nonton MV Blackpink. Terus kakak aku yang ada di ruang tamu teriak bilang, "Mang, ambil alat bunuh nyamuk di kamar kakak.
alat bunuh nyamuk, ya ampun. Cuma jelasin setiap kamar itu dibuat bangunan masing-masing, jadi kayak satu kamar itu satu bangunan. Jadi di Bali kamar-kamar itu dibuatin tempatnya sendiri dan dipisah. Ini dari Bali. Terus di kamar kakak aku itu ada 2 kasur buat kakak pertama dan kakak kedua. Di bangunannya juga ada 2 pintu. Di pintu samping dan pintu depan aku sering pakai pintu samping yang ada di tangganya itu. Biasanya setiap kakak pertama aku ada di dalam kamar, aku bisa ngerasain bahwa di dalam ada orang. Jadi auranya masih biasa. Terbalik kalau nggak ada orang di dalam kamar, aku bakal deg-degan. Nah, tapi anehnya di sini, waktu aku naik tangga, aku merasa nggak enak banget. Aku punya firasat buruk bahwa bakal terjadi hal yang nggak menyenangkan, dan aku beraniin diri buat manggil kakak aku, Kak, gitu loh. Terus ternyata ada yang jawab, suaranya mirip banget sama kakak aku, tapi kali ini bedanya dia agak datar ngomongnya. Waktu dia bilang apa, itu aku udah tahu kalau itu bukan kakak aku. Tapi aku beraniin tanya lagi, itu kakak? Sambil naik 1 langkah lagi ke tangga atas. Terus dia diam. Gak beberapa lama kemudian dia ketawa serem banget. Dia bener-bener bukan kakak aku. Terus aku teriak, ibu! Terus ibu aku datang dan ngebukain pintu, sekaligus menghidupkan lampu kamar. Dan pas aku cek gak ada siapa-siapa di sana. Kalau kalian tahu, aku dengar suara itu beda sama saat aku dengar ada orang yang gak kelihatan berbicara. Biasanya itu gak begitu jelas, tapi kali ini lebih jelas. Bahkan aku merasa saat itu dia lagi ada di depan pintu kamar. Dan waktu itu kakak aku datang dari luar, dan waktu aku tanya, kakak tadi di mana? Dia jawab, kakak tadi beli bahan-bahan makanan. Dan aku langsung nangis. Jadi itu bukan kakaknya gitu loh. Dan dia malah pas ditanya lagi tuh dia malah ketawa. Oh my god. Oke, ini cerita selanjutnya tentang dance ya. Aku tuh suka banget dance gitu kak. Jadi sekitar jam 8 malam gitu aku iseng-iseng aja, jadi pengen ngedance K-pop. Gak lama aku ngedance, pas tengah lagu gitu aku gak sengaja gitu refleks lihat ke ventilasi ruang tengah. Rumah lama aku itu belakangnya kayak hutan gitu. Jadi belakang rumah itu kayak hutan gitu. Terus ada beberapa pohon yang tinggi-tinggi gitu. Jadi di salah satu pohon tinggi itu ada cewek baju putih, rambut pendek. Rambutnya pendek loh, tapi ini loh nunduk dan duduk di pohon tinggi yang jelas banget kalau aku lihat dari dalam rumah. Pas aku tegesin lagi, aku lihat langsung dan aku berhenti ngedance karena aku kaget banget. Aduh ya ampun, ya iya siapa yang gak kaget lu lagi ngedance gitu tiba-tiba ada lihat Mbak Kunti. Oh mungkin ini rambutnya serius, dia nulis rambutnya pendek, cuman Mbak Kunti setahu gue rambutnya panjang ya, apa gimana? Gue gak ngerti nih. Terus mamaku langsung natap aku dengan ekspresi bingung gitu, karena mamaku gak tahu apa-apa, dan padahal dia di sebelah aku lagi tiduran nonton drakor. Serumah-rumah nih pada K-popers ini ya kayaknya nih ya, pecinta. Yang satu lagi ngedance K-pop, yang satu mamanya nonton drama. Karena ekspresiku yang kaget dan panik gitu, mamaku jadi ikutan takut, padahal tadinya baik-baik aja. Terus besokannya aku ceritain ke mamaku, dan mamaku ceritain ke adiknya. Dan bener dong, adik mamaku tuh bilang kalau itu Mbak Kunti yang lagi iseng duduk di pohon. Jadi kayaknya aku pastiin kalau dia nih kayaknya salah nulis deh. Kalau maksud dia tuh rambutnya panjang deh ini. Maksudnya dia bayangin aja dia lagi ngedance, tiba-tiba dia kayak nggak sengaja dia lihat gitu ke belakang. Terus dia nengok belakang, ternyata ada Mbak K. Oke, ini cerita terakhir di part ini. Jadi ini ada cerita, kata dia gini, waktu itu aku tidur siang. Terus pas aku kebangun, aku lihat ternyata mati lampu. Karena aku ngerasa masih ngantuk, ya udah aku lanjut tidur lagi. Kalau tidur siang mati lampu tuh gue yakin panas banget. Posisi tidur aku tuh miring menghadap tembok. Terus waktu aku lanjut tidur, aku ngerasa ada yang bangunin aku di depan muka aku. Karena kan tembok ya. Dan itu bener-bener deket banget sampai nafasnya terasa di muka aku.
aku. Keadaannya tuh lampunya di rumah masih mati. Karena aku pikir itu kakak aku, jadi aku dorong aja mukanya sampai aku ubah posisi tidur. Aku jadi miring membelakangi tembok. Jadi dia dorong gitu, terus dia belakangin tembok. Terus waktu aku bangun tidur, lampu di rumah tuh udah nyala. Dan aku langsung tanya sama mama dan kakak aku, "Mah, tadi mati lampu kan?" Kata mama aku, "Iya." Terus aku tanya lagi, "Terus tadi yang bangunin aku waktu mati lampu siapa?" "Maaf ya, aku dorong mukanya." Gitu. Terus mama dan kakak aku kaget. Kata mamaku, "Tadi kamu tidur gak ada yang ngebangunin kamu. Kan pintu kamar kamu dikunci." Oh my god. Terus deh gitu, gimana mau ngebangunin kalau misalnya tuh pintunya aja dikunci gitu loh guys. Di situ aku baru sadar kalau selama aku tidur tuh pintunya aku kunci. Dan sampai sekarang aku bingung banget siapa yang ngebangunin aku pas lagi mati lampu dan nafas kan di depan mukanya dia. Itu masih siang loh padahal. Ya udah. Duh. Kalau kalian gimana guys? Kalian punya pengalaman juga kah pas lagi tidur digangguin atau ada yang nafas juga atau gimana gitu? Kalian bisa share cerita kalian di bawah, langsung komen aja kalau atau kalian bisa kirim ke DM Instagram aku di GBC Kandi. Aku akan share cerita lainnya ya, cerita horor lainnya dari kalian di part selanjutnya. Ketemu lagi nanti di part selanjutnya. Yang jelas makasih banyak, jangan lupa di subscribe dulu dan nyalain tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalnya aku upload video. Thank you and bye bye.